Seorang pasien melaporkan dokter kandungan RS Buah Hati Ciputat ke polisi. Dokter diduga malpraktik dan mengakibatkan pasien lumpuh pasca melahirkan. Kasus bermula saat Yuliantika melahirkan melalui operasi sesar pada 18 Februari 2020. Sebelum melahirkan, Yuliantika dalam keadaan sehat. Diketahui dokter menyuntikkan anestesi sebanyak lebih dari 12 suntikan sehingga mengenai saraf tulang belakang yang mengakibatkan kecacatan secara fisik. Atas insiden ini, mediasi sebanyak 3 kali bersama pihak rumah sakit dan Kementerian Kesehatan telah dilakukan. Namun Direktur Rumah Sakit Buah Hati Ciputat tidak bersedia memenuhi proposal kompensasi. Selengkapnya terkait dugaan malpraktik, saat ini sudah bergabung bersama kami Irwan Supandi, suami dari korban dugaan malpraktik. Selamat sore Pak Irwan. Ya, selamat sore dengan Stefani. Iya Pak Irwan, sebelum menanyakan mengenai kronologi dan sebagainya, saya ingin tahu bagaimana kondisi istri Anda saat ini. Kejadiannya sudah setahun artinya ya? Ya. Kejadian istri saya tidak ada perubahan setelah operasi sesar itu sampai sekarang masih belum ada perubahan. Masih kondisinya masih lumpuh dari bagian bawah pusat sampai ujung kaki. Masih tergeletak dirawat di rumah aja gitu. Tidak ada kemajuan kesehatan di bagian organ tubuh yang mana yang sudah mulai bisa digerakkan dan lain sebagainya, Pak Irwan? Belum ada bisa digerakkan sama sekali, dan juga belum terasa apapun BAB-nya sama buang air kecilnya juga belum terasa, belum merasakan dia selama hampir mau setahun ini gitu. Oke. Ya Pak Irwan, kami mendapat informasi sudah ada 3 kali mediasi dengan pihak rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. Hasil mediasinya seperti apa Pak Irwan? Ya, hasil mediasi yang dilakukan kita dengan rumah sakit di Kementerian Kesehatan, tidak ada solusi untuk ke perawatan istri saya atau gimana, apa proposal istri saya gitu ya kan, atas pertanggungjawaban dia gitu. Dan rumah sakit itu benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas kejadian ini sih. Oke, kondisi buah hati Anda seperti apa dengan ibu yang tergeletak lumpuh seperti itu? Mohon maaf, kami tidak bermaksud untuk menguak apa yang Anda alami begitu, tapi kami penasaran terhadap buah hati Anda. Kalau anak saya alhamdulillah sehat. Dia tinggal terpisah dengan istri saya. Dia dirawat dengan ibu saya, dan istri saya rawat dengan saya. Artinya bisa mendapatkan ASI tidak Pak? Enggak, tidak mendapatkan ASI. Jadi dengan susu formula ya? Paling aja sih. Ya formula aja, susu formula. Oke. Jika demikian, yang ingin kami ketahui apa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan dalam hal ini, karena kan sudah komunikasi, sudah mediasi, tidak ada kemajuan sama sekali dalam setahun ini. Ya, kita sudah melakukan sepanjang jalan ini, udah ke rumah sakit, Kementerian Kesehatan sudah melakukan ke Ikatan Dokter Indonesia juga udah, ya kan. Nah, hasilnya itu menunggu gitu aja sih. Upaya pengobatan apa yang dilakukan terhadap istri Anda, Pak Irwan? Ya tidak, kalau selama ini sih dirawat di rumah saja sih untuk itu, udah nggak dirawat ke rumah sakit karena istri ya mentok dengan biaya juga sih. Artinya setelah kejadian itu Anda sama sekali tidak pernah membawa istri Anda mendapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan maupun rumah sakit? Pernah saya bawa ke klinik, tapi klinik itu menyarankan disuruh bawa ke rumah sakit yang lebih gede lagi. Ternyata kan saya mentok di dana gitu.
Bagaimana kemudian Pak Irwan Anda membagi waktu antara harus bekerja dengan merawat istri Anda? Jadi saya bagi 3 itu. Jadi paginya saya titipkan dengan orang tua istri saya kerja sampai malam. Nah, nanti malam saya lihat anak saya. Nah, saya pulang jam 12 saya lihat istri saya gitu. Jadi istri saya nggak boleh ditinggal sih. Kondisi mental dari istri Anda sendiri saat ini seperti apa, Pak Irwan? Apakah mungkin masih semangat untuk sembuh atau seperti apa kondisinya saat ini? Dia masih trauma dengan keadaan yang dialami saat ini sih, dengan tentang rumah sakit buah hati itu. Yang rumah sakit masih trauma dia. Oke. Kalau rekam medis terakhir atau dugaan awal yang terjadi pada istri Anda ini yang mengakibatkan lumpuh itu apa, Pak? Yang mengakibatkan lumpuh itu terkena saraf tulang belakang, ya kan, suntikan anestesi, mengakibatkan terjadinya gumpalan darah di bagian tulang ekor sebelah, tulang bagian 11, tulang belakang bagian 11 gitu. Okay. Pak Irwan, Anda masih ingat siapa saja siapa saja dokter yang menangani istri Anda saat itu? Dokter Richard, Dokter Elizabeth, Dokter, udah sih yang saya tahu itu 2 dokter kandungan sama dokter anestesi. Artinya saat ini ada langkah hukum yang ingin dilakukan, Pak Irwan? Ya, ada langkah hukumnya. Ya, kami berharap bahwa keadilan dan kesehatan bagi istri Anda akan segera Anda dapatkan dalam proses-proses yang Anda lalui saat ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di News Sore, Pak Irwan.